Kang mau nggak katanya digosipin sama cewek ini, dia main di film layar lebar gini sama Akang juga. Ya Allah, nyari duit segini, dia mau bayar berapapun juga. Artinya dengan kalimat-kalimat seperti itu orang akan mengklik kan gitu. Iya benar. Berarti kan dia dapat duit. Betul. Tapi jangan menjatuhkan orang lain. Iya. Apaan tuh Mang Jamer? Ini jahe merah dari Wanbi, juaranya jahe. Oh iya. Enak nggak tuh rasanya? Enak, makanya beli atuh ya. Emang khasiatnya apa aja? Khasiatnya banyak. Jadi bisa menurunkan glukosa darah, bisa menurunkan kolesterol, mencegah kanker. Juga kalau misalnya nyeri otot bisa diturunkan juga. Kalau misalnya kamu nyeri head bisa juga pakai itu. Masa saya head? Enak terus banyak khasiatnya. Khasiatnya banyak, terutama pada saat COVID ini untuk meningkatkan imun. Waduh iya. Rasanya enak, khasiatnya banyak. Iya dong. Ya udah, sekarang saya mau beli jahe merah dulu. Makasih ya Mang Jamer. Sama-sama. Hati-hati, jahe merah memang banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diki Chandra di Diki Chandra Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol loncengnya tetot untuk notifikasi. Hari ini saya ketemu bintang tamu. Kebetulan saya lagi di lokasi syuting FTV. Alhamdulillah kebetulan saya ketemu lagi dengan senior saya. Pertama kali saya jadi sutradara, beliau pemainnya Cinta Sabun Mandi di TPI zaman dulu. Terus sering-sering ketemu dan ketemu lagi hari ini. Apa kabar Wayati? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi saya pengen tahu nih Mbak, soalnya jangankan yang seumuran Mbak Yati, yang seumuran saya aja masih banyak yang ngeluh teman-teman saya gitu ya. Aduh, Kang Diki mah masih bisa syuting ini, syuting itu, yang lain-lain. Teman-teman susah nih. Nah, itu gimana sih? Apa attitude? Apakah cuman karena actingnya atau mungkin karena pergaulan atau apa enaknya Mbak Yati? Ya, kadang-kadang banyak orang kalau yang negatif thinking anggapnya kita pakai sesuatu apa-apalah. Ada yang begitu ya? Ya. Cuma buat saya bukan itu, tapi bagaimana kerjasama dan attitude. Itu ya paling penting ya. Dan disiplin. Disiplin. Tapi sebetulnya kalau Mbak Yati bukan cuma attitude disiplin aja, emang actingnya juga luar biasa Mbak. Karena kalau sekarang attitude-nya baik, disiplinnya baik, tapi kalau misalnya actingnya amburadul juga susah gitu kan ya. Tapi tapi sebetulnya inti dari kenapa saya ngajak ngobrol Mbak Yati, karena saya juga ingin mengkonfirmasi atau mungkin Mbak Yati akan mengklarifikasi. Saya dapat berita, soalnya saya sempat lihat berita. Nanti teman-teman akan lihat di sini berita yang waduh, saya sempat kaget juga, ini hal yang tidak mungkin gitu kan, karena Mbak Yati ini orangnya diem, nggak lebay gitu. Orang lain sebaik kalau ngebantu orang aja lebay. Beliau nggak pernah cerita ngapa-ngapain ke saya, tapi saya pernah dapat sutradara senior teman saya, teman baik saya anggap orang tua. Beliau pernah dibantu sama beliau. Luar biasa emang, dermawan juga. Nah, tapi di sini tiba-tiba ada berita dari para puan tenar dari acting jadi pembantu rumah tangga, nasib artis senior ini berubah, nekat utang buat makan. Saya nggak percaya, makanya saya harus tanya ini gimana Mbak? Ini kok bisa ada berita begini, gimana sih Mbak? Iya, sebetulnya setelah saya baca semua, itu ulasan setahun lalu. Waktu itu ibu saya masih ada, belum meninggal. Kalau nggak salah saya ikut brownies ya, terus dijegat sama banyak wartawan. Dia menanyakan dengan kegiatan saya selain syuting. Saya bilang saya ngerawat ibu. Nah, terus dia juga menanyakan beberapa PH yang sudah mulai tersendat-sendat karena kondisi pandemi. Lalu saya bilang ya, saya tidak bilang saya susah, tapi saya bilang bahwa kondisi pandemi PH-PH itu menjadi tertunda membayarnya kan gitu. Itu kan satu hal yang ya bisa kita bilang menjadi wajar karena kondisi. Nah, karena semua ngalamin. Kita aja bersyukur kalau kita dapat pekerjaan, kan gitu. Coba waktu yang membatasi akhirnya kita seperti itu. Nah, tapi mereka pikir, ya maaf ya, untuk peran saya nggak cuma jadi pembantu, jadi orang kaya juga. Itu buat saya nggak problem. Kenapa? Mau jadi apapun, itulah pemain. Kan gitu. Yang tadi dibilang, bukan soal
atau laku atau apa pakai apa bukan. Tapi bagaimana attitude dan kerjasama kita. Padahal yang saya tahu ini cuma pakai nasi doang gitu. Pakai daleman, iya itu jelas ya. Kalau nggak pakai daleman kan tar. Ya Bu ya. Tapi bener ini sekarang jadi ibu saya, jadi ibu kaya yang punya banyak warisan, akhirnya anak-anaknya perebutan, kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya jadi apa aja cocok gitu kan. Cuma mungkin kalau jadi preman saya nggak tahu bisa nggak jadi preman malakin pasal. Tapi Mbak Yati melihat fenomena seperti ini, mohon maaf ya karena pers juga ada yang hilaf, ada yang nakal, ada yang macam-macam. Itu menurut Mbak Yati itu sikapnya gimana nih kalau kayak gini? Buat saya sih makanya kenapa saya bikin ini karena saya hanya kepingin mengklarifikasi bahwa kalau ingin tenar jangan menjatuhkan orang lain, itu aja. Kalau ingin tenar jangan menjatuhkan orang lain. Betul. Artinya kita tenar harus dengan karya. Gitu ya. Apalagi itu kan karena dia di YouTube. Berarti kan dapat duit. Iya betul. Artinya dengan kalimat-kalimat seperti itu orang akan mengklik kan gitu. Iya benar. Berarti kan dia dapat duit. Betul. Tapi jangan menjatuhkan orang lain. Iya, dapat duit dari AdSense. Dia tapi orang jadi nggak halal. Ya Allah, ini banyak kejadian, jadi ini pelajaran penting. Sekarang kan banyak juga yang settingan. Settingan itu berarti kalau sinetron ini ibu saya bohong bukan ibu saya. Tapi nggak dosa ya kan, karena kan namanya juga peran. Udah jelas penonton juga tahu ini acting. Tapi sekarang kan banyak settingan juga ya. Banyak, itu sih tergantung nego. Nego. Saya juga pernah Mbak, saya pernah ditelepon sama pasti kenal lah. Ada pasti kenal lah. Zaman Carlos Film pernah ditelepon, Kang mau nggak katanya digosipin sama cewek ini, dia main di film layar lebar gini-gini sama Akang juga. Ya Allah nyari duit segini, dia mau bayar berapapun juga. Bayar dia sebenarnya ini gosip bukan gosip. Hal ini terjadi di era sekarang atau dulu pernah ada? Sebetulnya sih setahu saya dulu nggak ada ya. Enggak, justru ya? Kalau dulu sih memang kualitas ya. Tapi kan alasan banyak orang karena ini udah zamannya produksi istilahnya itu udah harus berjalan. Jadi nggak kualitas lagi, hanya kuantitas itu larinya ya. Jadi akhirnya justru karena terlalu ngejar kuantitas, terlalu ngejar berita, terlalu ngejar keterkenalan, akhirnya dia bisa menjatuhkan orang lain, suka-suka segala macam. Akhirnya dia lalai, tidak pernah menjadi aktor atau aktris yang mumpuni jadinya ya. Karena kesibukannya settingan terus. Dia tidak berusaha untuk memperbaiki aktingnya, memperbaiki karir dan karyanya gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Walaupun singkat padat tapi cukup dipahami, tapi yang paling utama adalah klarifikasi. Ini bukan apa-apa, karena memang hari ini yang terjadi di negara kita banyak sekali yang seperti itu, ingin tenar tapi menjatuhkan orang lain. Jadi pemberitaan ini sekali lagi saya ingatin bahwa ini hoax, ini tidak benar. Dan saya secara pribadi tahu betul beliau orangnya memang silent, bukan tipikal orang artis yang datang minta infotainment terus ngebagiin duit ke orang, nggak seperti itu. Tapi saya tahu gitu kan, karena salah satunya sahabat saya, bapak saya, teman saya, guru saya, beliau pernah cerita ke saya bahwa gua kalau nggak dibantu sama Yati gua nggak tahu deh gua gini. Subhanallah, dari situ saya tahu Mbak Yati seperti apa orangnya. Iya, karena rezeki kan dari Tuhan. Betul. Belum tentu buat kita semua. Ada titipan buat yang lain. Ya alhamdulillah, berarti selesai ini saya dapat duit. Enggak ya? Kan perannya anak. Kamu mah dapat duit tapi gambarnya Semar. Aduh ya Allah. Terima kasih Mbak Yati. Sama-sama. Mohon maaf nih nunggu karena saya lagi syuting bareng nih. Itu kan luar biasa, tapi kan takut kemalaman saya. Jadi sebetulnya pengen lama sebetulnya ngobrol, itu banyak hal yang bisa kerjanya masih pada banyak. Aduh, tapi kerjaan saya masih banyak, dan Mbak Yati juga udah malam, takut mau bobo minum susu, cuci kaki, cuci bulu hidung gitu kan. Jadi ya udahlah, terima kasih Mbak Yati. Nuhun. Wah, ini ketatap gaya anak muda, ini sungkem teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol loncengnya untuk notifikasi. 哎，我这几天呢都是整个文化都是以前呢，都是接等了我两个好的，都是今天的我。 Kagak ngerti gue ngomong apa. Keren. Ya memang kalau mau keren gitu kita harus banyak olahraga, tidurnya cukup, minum air putih, begitu. Jadi tetap keren. Yang keren bajunya bukan omnya. Om ya omnya. Emang sih bajunya keren. Kalau kamu pengen kelihatan keren,
Kamu tinggal pesen aja ke City Studio. Tuh, enak banget, adem. Tuh, nanti di sketsa Om Bocor juga saya pakai ini ah. Pokoknya kaos custom bikinan City mah hasilnya edan pisan, aslina. Saya pisan, saya. Ayo, kita pesen. Come on.